Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai membahas mengenai KD 3 pada kelas 11, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator yang pertama adalah indikator moneter. Indikator moneter ini mencakup pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang mempunyai beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh, karena tingkat pendapatan masyarakat bukan satu-satunya faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi bersih, yang merupakan indikator pembangun yang menyempurnakan metode perhitungan GNP dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif mengharuskan adanya perhatian terhadap waktu senggang dan perkembangan sektor informal. Sementara itu, koreksi negatif berkaitan dengan masalah kerusakan hidup lingkungan. Indikator yang kedua adalah indikator non-moneter. Yang termasuk dalam indikator ini adalah indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Indikator sosial ini mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar, menengah dan kejuruan, jumlah surat kabar, telepon dan radio, dan konsumsi energi per kapita. Indeks kualitas hidup mencakup indikator tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Indikator yang ketiga di sini adalah indikator campuran. Yang termasuk dalam indikator campuran ini ada dua, yaitu indikator Susenas dan indikator pembangunan manusia. Indikator Susenas ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, dan fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Sedangkan indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan varietas daya beli atau keseimbangan kemampuan belanja. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang pertama di sini adalah tanah dan kekayaan alam. Negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan dengan negara dengan kurangnya memiliki kekayaan alam. Meskipun demikian, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, tenaga yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial. Faktor yang kedua adalah kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat memanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai akan dihasilkan sumber daya manusia yang relatif dan terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan. Banyaknya pengusaha di suatu negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Pengusaha juga turut memberikan kontribusi terhadap produksi nasional suatu negara. Faktor yang ketiga adalah kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi yang maju. Ada beberapa keberhasilan atau peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Yang pertama adalah meningkatnya efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru. Yang terakhir,
terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Faktor yang ketiga di sini adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pembangunan ekonomi tersebut. Ada juga sistem feodal pertanahan. Yang dimaksud dengan sistem feodal pertanahan adalah sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat, atau bahkan masyarakat hanya dapat menyewa tanah tersebut. Sistem feodal ini juga dianggap memperlambat pembangunan ekonomi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung, dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya di sini ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Di negara-negara berkembang, terutama mereka yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, kelebihan penawaran tenaga kerja adalah fitur umum dari negara tersebut. Negara menghadapi masalah akut pengangguran. Masalah-masalah pada pembangunan ekonomi di negara berkembang, yang pertama di sini adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja. Perekonomian seperti ini sering disebut dengan perekonomian monokultur. Permasalahan yang kedua di sini adalah rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Yang ketiga di sini adalah ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Ketergantungan pada negara maju terjadi dalam bidang industri. Industri hulu atau industri bahan dasarnya berada di negara maju. Sementara itu, industri hilirnya berada di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju sebab bahan bakunya atau bahan dasarnya harus diimpor terlebih dahulu. Permasalahan yang ketiga di sini adalah pasar dan informasi yang tidak sempurna. Struktur pasar barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang mempunyai hubungan baik dengan birokrasi tersebut. Keadaan ini menyebabkan konsumen sering dirugikan. Permasalahan yang kelima di sini adalah tingginya tingkat pengangguran. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angka kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya tingkat penambahan modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Permasalahan yang ke-6 di sini adalah rendahnya tingkat kehidupan, terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir di sini adalah tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang 2-4 kali lipat pertambahan penduduk negara-negara maju. Tingginya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang ini telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya di sini adalah kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan strategi merupakan langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan negara tersebut. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan,
Strategi pertumbuhan ini merupakan strategi pembangunan ekonomi suatu negara yang akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkan secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Strategi yang kedua adalah strategi pembangunan dan pemerataan. Konsep dari strategi ini adalah ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Strategi yang ketiga adalah strategi ketergantungan. Konsep dari strategi ini adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Yang keempat di sini adalah strategi yang berwawasan ruang. Kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari si kaya ke si miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. Strategi yang ketiga di sini adalah pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dari strategi ini untuk menanggulangi kemiskinan secara massal. Karena kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.